Bicara tentang golput, ini ada data dari pemilu, setiap pemilu ke pemilu. Ini data golput dari pemilu dikutip dari CNN. Pemilu tahun 2004 itu sebanyak 20,24% golput. Nah, itu yang golput ya? Yang golput. Tapi di 2009 itu justru naik ke 25,19%. Wow, Dan pemilu tahun 2014 30,22%, lebih naik lagi. Pemilu 2019 justru turun drastis ke 18,3%. Ini turunnya lumayan banyak, berarti di tahun 2024 ini ada kemungkinan untuk turun lagi ya, turun sekitar lagi. mungkin berapa persen. Terlepas gitu dari ya. yang tadi Shan bilang bahwa ada yang merasa bahwa saya apatis, siapapun pemimpinnya ya akan gitu-gitu aja, apa sih pengaruhnya, saya sibuk dengan karir saya dan sebagainya. Tapi nggak bisa dipungkiri juga, Andre, sesuatu yang dianggap bahwa kok kampanyenya gitu banget di media sosial, tapi itu justru bisa menarik orang untuk memilih siapapun pilihan mereka gitu ya. Jadi agak yakin sebenarnya angkanya akan turun lagi. Kalau lihat dari survei Litbang Kompas kalau nggak salah, dari 20 sekian yang belum menentukan pilihan, ke sini tuh makin kecil angkanya, sudah 1 digit. Jadi kita lihat aja. Cuma alasannya golput juga itu kan macam-macam juga ya. Ada yang memang apatis, ada yang memang mereka nggak bisa karena misalnya lagi di luar negeri atau memang lagi liburan. Nggak sempat daftar, nggak bisa pindah TPS. Pasti alasannya juga banyak juga kan ya. Makanya sekarang ini harusnya lebih dipermudah ya untuk jadi hanya dengan KTP dengan satu ID bahwa itu adalah KTP bisa berlaku seperti itu akan memudahkan untuk mereka bisa nyoblos di mana aja gitu. Nah kan ketahuan kan sekarang juga makin jelas tuh pilihannya kemana ya. Atau saya harus pindah tempat Shan di sini? Lanjut. Yang paling ini justru tahun 98 itu justru goldutnya hampir 60%. Golput. Golongan gendut ya? Golongan gendut. Lama lagi kenceng-kencengnya waktu dulu. Golongan dangdut. Golongan dangdut hampir 99% ya. Dan di Jakarta itu jarang banget waktu dulu tuh tahun itu Golkar bisa menang di sini. Walaupun kekuasaannya Pak Harto waktu pada saat itu kan udah kuat banget, tetapi kalau di Jakarta susah sekali. Pasti yang namanya goldut itu kuat banget di sini. Makanya biasanya yang menang tuh di situ goldut. Di sini. Kalau gorok? Gorongan rock. Biasanya di Jawa Timur. Gorok. Dan ini ada beberapa contoh yang golput nih. Gue golput aja deh, nggak tahu mau milih siapa. Toh yang kepilih tetap papa gue yang capek kerja biar gue bisa makan dan jajan, katanya gitu. Nah ini sama seperti yang tadi Shan bilang kan, siapapun nggak ada pengaruhnya kok buat gue gitu. Terus ini ada lagi, banyak pedagang kaki lima yang domisilinya nggak sesuai KTP. Bukan mereka mau golput, tapi mereka banyak yang nggak paham caranya. Nah itu, mereka cuma tahu kalau ikut milih ya harus pulang kampung. Sedangkan mereka nggak punya ongkos. Harusnya mungkin KPU bisa jemput bola dan mendata mereka. Nah itu tadi Kang Denny bilang. Ya itu berarti harus ke itulah KPU yang memberikan ininya. Tapi kalau ada beberapa teman saya punya, kenapa dia golput itu karena dia melihat kondisinya itu sendiri. Ketika mereka lagi bertanya, ini kita ribut-ribut, ketika terakhirnya pemenangnya ini, terus dia membuat koalisi dengan orang-orang yang menjadi musuhnya itu sangat mengecewakan sebenarnya. Dan kita berharap ini tidak lagi ya misalnya pemerintahan yang nanti ke depan ini dengan menyisakan hanya untuk oposisi yang sangat kurus dengan koalisi yang sangat gemuk. Karena koalisi yang gemuk itu larinya juga nggak akan cepat, percaya aja, karena gemuk. Sementara oposisi yang kurus, dia mau ngomong apa juga nggak akan didengar. Ini yang jadi permasalahannya, harusnya ada keseimbangan sehingga yang namanya perang gagasan itu terlihat di situ. Nah, masyarakat itu akan terpintarkan sebenarnya dengan kondisi yang seperti itu. Nah, kita berharap tahun ini kita akan mendapatkan satu komposisi yang betul-betul menarik di legislatifnya. Tapi menurut teman-teman nih, kira-kira kalau golput ini terjadi dan banyak, dampak negatifnya apa? Pasti ya kalau golput ya takutnya tingkat kepercayaan masyarakat kepada pemilihnya jadi berkurang. Ya berkurang, terus takutnya dimanipulasi juga ya. Golput kan bisa aja apain itu hasilnya. Dipakai suaranya ya? Pakai suaranya gitu. Banyak tuh seperti itu. Ya lama-lama negara, kalau nggak ada yang peduli tentang negara makanya ini ya negaranya bakal hancur masyarakat lama-lama. nggak percaya sama pemimpin jadi. Ya bukan cuma nggak percaya, tapi sebenarnya tingkat antusiasme rakyat untuk mengikuti program pemerintah dan sebagainya itu juga jadi kecil ya. Karena tadi gue nggak ikut milih kok, jadi apapun ya udah aja lah gue ikut gitu. Jadi lebih pada soal tidak tervalidasi, tidak puas dan tidak antusias gitu mengikuti program-program yang dilakukan, dijalankan.
Tapi kalau adanya kemungkinan pemanfaatan golput ini dari pihak-pihak tertentu, berarti tugasnya pengawas pemilu itu apa? Tapi golput kan bisa macam-macam, Rin. Bisa memang tidak hadir tadi Iya, ya, bisa gitu. ada yang datang dan nggak ada yang isi. kemudian memang dia coblos Apatis semua. atau coblos semua. Kalau coblos semua kan nggak bisa dimanfaatkan. Iya, Jadi iya. hati-hati tadi ketika tidak hadir. Nah itu yang kita lihat ya, kayak di luar negeri itu ada beberapa yang katanya isunya sudah mulai dicoblos-coblos. Nah itu yang mesti hati-hati Tiap sih ini sebenarnya. juga kan waktu tahun-tahun kemarin juga ada yang udah dicoblos-coblos juga, bermasalah juga. Iya. Makanya pertanyaannya adalah yang mesti hati-hati adalah yang kemudian justru tidak menggunakan hak pilihnya karena surat suaranya kemudian dipakai. Dipakai oleh yang lain ya untuk dimanipulasi. Iya. Oke, kalau begitu kita berharap dan mengajak kepada semua masyarakat Indonesia agar sama-sama kita nanti tanggal 14 Februari datang ke TPS dan Menggunakan hak hak suaranya. suaranya. Jangan golput dan kita harus ciptakan pemilu damai. Iya. Nah, untuk itu ini saya mengajak teman-teman kita akan bermain bung jauh. Apa Bung tuh? Jauh tuh apa Bung tuh? Jauh apa Sambung tuh? menyambung jawab. Oh, Sambung menyambung jawab. Jauh. Jadi Kirain nanti bung ranggaek. Itu apa lagi? Itu apa lagi? Ranggaek. Oh, alah. Tadi Bung ayeuna daek. Ada loh yang gitu. Ada. Dari saya dulu ya. Bentar lagi tanggal 14 Februari nih. Jangan lupa teman-teman dicatat ya. Tanggal 14 Februari karena Adalah hari aku menyatakan cinta. Karena adalah hari Valentine, tapi selain itu adalah hari untuk Pencoblosan. Jadi kita harus nyoblos. Saya sendiri juga masih bingung sih nyoblos yang mana. Tapi kita bisa memilih dengan hati nurani dan Dengan Nurmanto. Ya kan? Nuraini kan Nuraini yang dengan saya tahu Nuraini. Nuraini itu menikah dengan Nurmanto. Nurmanto. Nah, Nurmanto sendiri adalah kakaknya dari Nur Jaedi yang merupakan badan pengawas pemilu di daerah. gong. Gongnya di gua. Thank you. Oke, selain gong, kita ini pokoknya ini semua tentang pemilihan nanti. Jadi memilih pemimpin negara haruslah dengan keterampilan. Jangan memilih asal-asalan, mengandalkan intuisi acak sebatas keyakinan, apalagi memilih hanya karena rasa nggak enakan. Ini bukan tentang kekalahan atau kemenangan, karena pilihan kita adalah untuk pertanggungjawaban masa depan. Asik. Tangan sendiri. Terima kasih Bagus banget. buat Shan, Mbak Ira, Kang Denny, terima Ya, kasih. sama-sama. Mbak Nana juga terima kasih ya. Terima kasih Mas Yang penting Andre, sama-sama udah kita harus mengajak saya. masyarakat untuk pemilu damai. Jangan Ya. ribut-ribut ya, karena kalah atau menang sama-sama kita bersatu untuk Indonesia. ya Betul. semua orang pasti saat ini umbar janji, tapi pilih yang janjinya paling masuk akal dan Betul. lihat rekam jejaknya seperti Shan bilang Gen Z. Nah, itu dia. Kalau gitu, kita pamit dulu ya. Jangan golput ya, karena bukan umbar janji, emang boleh. boleh sejanji sejanji itu. itu.